Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom. Perkenalkan, nama saya Asegila Umi, NIM 2021-48001, kelas A, Prodi PGSD semester 1. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah pendidikan Pancasila. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1 pengantar pendidikan Pancasila. Oke, di sini sebelum kita mengetahui tentang apa itu Pancasila, mari kita simak di bawah ini. Pengertian pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila adalah pendidikan mengenai Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia dengan tujuan menanamkan nilai-nilai luhur pada generasi muda Indonesia, sehingga memiliki karakter atau watak Pancasila di dalam dirinya. Ini merupakan pengertian dari pendidikan Pancasila. Selanjutnya, tujuan dari pendidikan Pancasila. Di sini ada 6 tujuan dari pendidikan Pancasila. Yang pertama, tujuan dari pendidikan Pancasila yaitu mengenal Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yang kedua, agar anak didik dapat mengerti dan memahami asas dalam Pancasila bagi bangsa dan negara. Dan yang ketiga, agar anak didik dapat mengerti dan memahami apa maksud dari isi Pancasila tersebut. Tujuan yang keempat, agar anak didik memahami bahwa Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia yang tak ada duanya dan takkan pernah tergantikan oleh ideologi lainnya. Tujuan yang kelima, agar anak didik dapat memahami persatuan dan kesatuan dalam bangsa Indonesia. Tujuan yang keenam atau yang terakhir adalah agar anak didik bisa mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, keenam tujuan ini merupakan tujuan dari pendidikan Pancasila. Selanjutnya kita masuk pada sumber politik pendidikan Pancasila. Jadi, pengertian dari sumber politik pendidikan Pancasila yaitu salah satu penggayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Yang ini merupakan pengertian dari sumber politik pendidikan Pancasila. Selanjutnya, tujuan dari politik pendidikan Pancasila yaitu agar Anda mampu mendiagnosa dan mampu memformulasikan saran-saran tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ini merupakan tujuan dari sumber politik pendidikan Pancasila. Selanjutnya kita masuk pada Pancasila sebagai ideologi politik. Pancasila sebagai ideologi politik yaitu mengandung nilai-nilai yang menjadi kaidah penuntun dalam mewujudkan tata tertib sosial politik yang ideal. Selanjutnya kita masuk pada Pancasila melalui pendekatan politik. Pancasila melalui pendekatan politik, Anda diharapkan mampu menafsirkan fenomena politik dalam rangka menemukan pedoman yang bersifat moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan kehidupan politik yang sehat. Selanjutnya, Pancasila secara spesifik. Pancasila secara spesifik fokus kajian melalui pendekatan politik tersebut, yaitu menemukan nilai-nilai ideal yang menjadi kaidah penuntun atau pedoman dalam mengkaji konsep-konsep pokok dalam politik yang meliputi negara atau state, kekuasaan atau power, pengambilan keputusan atau decision making, kebijakan atau policy, dan pembagian distribusi.
sumber daya negara baik di pusat maupun di daerah. Oke, selanjutnya kita masuk pada tantangan Pancasila. Tantangan Pancasila ini terbagi atas 4 bagian. Yang pertama yaitu tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, tantangan Pancasila sebagai ideologi di era globalisasi. Yang ketiga, tantangan dari dalam. Dan yang keempat adalah tantangan dari luar negeri. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Contohnya, Pancasila sebagai dasar negara karena Pancasila memiliki nilai sama dengan masyarakat Indonesia. Dan yang kedua, tantangan Pancasila yang kedua yaitu tantangan Pancasila sebagai ideologi di era globalisasi. Proses globalisasi yang menimbulkan tantangan dan ancaman bagi bangsa Indonesia dewasa ini adalah desakan konsumerisme yang melanda kehidupan bangsa bagaikan tsunami. Selanjutnya kita masuk pada tantangan Pancasila yang ketiga yaitu tantangan dari dalam. Tantangan dari dalam ini, tantangan berat yang dihadapi ke dalam adalah masalah mentalitas bangsa. Sikap-sikap yang melemahkan bangsa Indonesia seperti oportunis dan pragmatis yang melemahkan ketahanan bangsa dan merenggakan solidaritas terhadap sesama. Selanjutnya kita masuk pada tantangan Pancasila yang keempat yaitu tantangan dari luar negeri. Tantangan dari luar negeri ini terbagi atas 2 bagian, yaitu yang pertama adanya tantangan dari ideologi lain yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lainnya seperti ideologi komunisme yang berasal dari Cina dan Soviet, atau ideologi liberal dalam peristiwa Ratu Adil dan pembantaian di Sulawesi oleh Westerling. Yang kedua yaitu adanya intervensi dari negara lain untuk menghancurkan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, contohnya privatisasi BUMN atau campur tangan Amerika dalam penanganan hukum dan keamanan di Indonesia. Jadi keempat ini adalah tantangan dari Pancasila. Baik, mungkin itu saja yang perlu saya jelaskan.